Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, ana dulu lulusan skala 1 Pondok Sunnah, dan ana dulu seorang penghafal Al-Quran. Tapi setelah lulus, ana pelaku maksiat, dan ana telah melakukan dosa besar, bukan syirik, Ustadz. Apa hati ana bisa kembali lunak, Ustaz? Apakah Al-Quran yang ana hafal menjadi musuh ana di hari akhir nanti? Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, hidayah itu mahal, dan standar orang baik itu adalah tatkala dia mati. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita semua tahu dengan Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, penjahat. Dia menyakiti para sahabat Nabi, bahkan niat untuk membunuh Rasul SAW. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi orang yang dijamin masuk surga? Khalid bin Walid, dia adalah panglima perang yang menyebabkan kekalahan umat Islam, atau menjadi salah satu faktor kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bahkan 70 sahabat terbunuh gara-gara serangan dari Khalid bin Walid. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia di akhir hayatnya semoga mati husnul khatim. Kembali kepada pertanyaan tadi, seorang yang dulu di pondok hafal Al-Quran, nggak ada jaminan dia mati Islam. Pakai pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang membuat hati itu keras adalah dosa. Nabi SAW mengatakan idza aznaba 'abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktah sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dikasih noktah hitam di dalam hati. Kalau dia bertobat. Nah, apa syaratnya tobat? Siapa yang mau jawab? Satu, menyesal. Yang pertama menyesal, Tidak mengulangi. Terus kemudian yang pertama menyesal. Yang kedua tidak mengulangi. tidak mengulangi. Ya. Yang ketiga tidak memasuki circle yang buruk. Tidak kembali ke circle. tidak kembali ke circle yang buruk. Kurang lengkap, tapi kasih hadiahnya. Nah, yang lengkap. Pertama, Menyadari kesalahannya, tidak mengulangi. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, mengimbangi dengan perbuatan yang lebih baik. Memperbanyak amal soleh. Siap, boleh. Tapi belum lengkap, kasih hadiahnya. 3+1. Yang pertama, menyesal, berhenti, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita perlu minta dihalalkan, minta maaf. Oke, ini yang lengkap nih. Kasih hadiahnya 2. Kasih payung 2 dia. Nah, kasih 2 tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah habis. Habis. Oh, masih. Oh, masih ada. Yang tanya ini belum dapat. Yang pakai kertas tadi. Oh, yang tanya ini. Iya, iya. Oh, jangan. Kalau dia dikasih ketahuan dia. Gimana sih antum? Iya, yang pertama menyesali. Jadi kalau tadi ketika seorang berbuat dosa akan ada noktah hitam dalam hati. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbi. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar mohon ampun sama Allah, hatinya dibikin mulus sama Allah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, nggak bertobat kepada Allah, maka tambah tuh noktah hitam. Syaratnya tobat itu tadi menyesali, yang kedua meninggalkan dosa itu.
Karena ada orang menyesal tapi tetap dengan dosanya. Seperti orang yang kalah main judi online. Nyesal nggak dia? Nyesal, ya Allah, kalah. Nyesal, ya menyesal lah gimana. Besok ulangi. Nggak ada dia meninggalkan, dia tetap melakukan. Jadi menyesali, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kenapa? Karena biasanya manusia akan mengulangi. Tapi dia harus berjanji, aku tidak akan ulangi. Gimana kalau besok dia ngulangi? Apabila hari ini dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya insya Allah diterima. Kalau besok dia ngulangi, ya tobat lagi dia. Tobat lagi. Kemudian tadi, kalau ada hubungannya sama manusia, dia perlu minta dihalalkan. Maka kalau pertanyaan tadi, bisakah hati antum lembut kembali? Bisa. Tapi dengan cara tadi, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Di antara penyempurna taubat tadi disebutkan keluar dari circle-nya. Kalau mungkin dia punya kawan-kawan buruk, tinggalkan. Karena ada orang yang jadi jahat bukan karena keinginan dia, tapi karena kawan-kawan dia yang mengajak dia berbuat jahat. Maka berusaha antum untuk kembali kepada lingkungan yang baik. Kemudian kalau bicara Quran antum, apakah akan menjadi musuh buat antum? Boleh jadi kalau antum nggak bertobat. Karena Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah pembela buat engkau pada hari kiamat, atau jadi penuntutmu pada hari kiamat. Dia menggugatmu pada hari kiamat. Ahibati fillah, demi Allah, kelezatan berbuat maksiat itu hanya akan menjadi penderitaan. Berbeda dengan kelezatan membaca Al-Quran. Antum akan rasakan orang kalau berbuat dosa itu hatinya gundah, nggak ingin orang lain tahu dengan dosanya. Dan itu yang namanya dosa. Tapi ketika antum membaca Al-Quran, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas baca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Itu firmannya Tuhan, ya. Maka sayang antum sudah punya Quran, engkau baca Quran dan berusaha meninggalkan dosa-dosa itu. Insya Allah, Allah itu cinta dengan orang yang taubat. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat, walaupun dosanya memenuhi bumi. Kalau manusia, ya kita berbuat salah sama dia sekali, dua kali, tiga kali, mungkin dia nggak mau kenal kita lagi. Tapi sama Allah, tuh orang yang membunuh 100 orang, Allah ampuni. Dan Allah masukkan ke surga. Itu Allah Rabbul Alamin. Maka kenalilah Allah dan perbanyak istighfar. Semoga Allah bikin hati kita jadi lebih baik lagi. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir jemaah. Allah sudah cukupi semuanya. Rumah, kendaraan, usaha, keluarga yang utuh. Apa masih ada kaitannya dengan dosa sebelumnya, Ustaz? Atau anak yang hilang tujuan karena hutang sudah lunas? Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, manusia itu kadangkala kalau punya maksud, dia jadi baik. Dia bisa menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika yang dia inginkan sudah dia dapatkan, udah biasa lagi dia menjalani kehidupan. Ketahuilah ada satu hal yang kita nggak tahu, kita selamat atau tidak, yaitu sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Diceritakan tentang Tawus, ya. Anda mendengarkan kajian salah satu masyayikh. Tawus ini punya rumah yang pintunya dua. Ada pintu yang lewat pasar, ada pintu yang lewat jalan. Kalau dia masuk dari pintu yang dari pasar, biasanya dia akan nangis terus. Dicari tahu sama orang, kenapa ya dia kok seperti ini. Ternyata di pintu masuk dari pasar itu
ada orang jual kepala kambing bakar. Dia selalu ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar misalnya. Karena sudah ada keputusan Allah, final keputusannya. Semua akan lewat neraka. Semuanya. Nggak ada ceritanya orang tahu-tahu di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan Allah yang nggak bisa dirubah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua akan melewati neraka, iya. Jadikan akhirat itu tujuan kita yang paling utama. Sehingga kalau tadi kita punya utang, urusan dunia, kita doa ya, minta sama Allah. Tapi ketika tujuan akhirat kita yang hakiki, kita biasa-biasa aja mintanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Pernah juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermalam di rumahnya Aisyah, lagi ngobrol sama Aisyah, Nabi itu ngomong, Aisyah, boleh nggak aku malam ini mau bermunajat sama Tuhanku? Ya Allah, ya. Tuh Nabi bagaimana menghormati istrinya. Istrinya punya hak. Tapi hari itu, malam itu Nabi SAW sedang ingin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tuh gak suka berpisah sama engkau, tapi aku suka apa yang kau sukai ya Rasul. Akhirnya Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Sholat sampai subuh. Disebutkan itu Nabi nangis. Menangis sampai membasahi jenggotnya. Setelah itu basah pangkuannya, basah tanah yang di depannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, Bilal datang mengatakan, ya Rasulullah, udah waktunya sholat. Bilal melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu udah diampuni sama Allah, betul. Yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih seperti ini? Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Di sini kita kadangkala lupa dengan pemberian Allah kepada kita, dengan karunia Allah kepada kita, dan kita berpikir dosa kita udah selesai. Anak dulu punya dosa itu yang urusan riba, sekarang udah enggak. Wallah jamaah, manusia itu terus berbuat dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar dijamin masuk surga. Kalau bicara amalan, Abu Bakar jangan ditanya. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ada yang akan dipanggil dari pintu sodako, dari pintu puasa, pintu sholat. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, wa arju an takuna. Aku berharap engkau jadi orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ngajarkan doa apa? Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca waktu salat, dianjurkan. Katakan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa buat Abu Bakar, jemaah. Abu Bakar yang dijamin masuk surga suruh mengakui dosa-dosa. Kita kadang-kala merasa udah selesai dosa kita. Dulu aku berbuat dosa, dulu pernah aku bermaksiat, sekarang udah enggak, Ustaz. Inilah menyebabkan kadang-kala hati itu keras. Ada unsur merasa sudah baik, akhirnya kita sulit menangis.
Karena kita merasa udah selesai dosaku. Enggak jamaah, enggak selesai. Abu Bakar disuruh baca doa itu. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan kepada aku pengampunan dari Engkau ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Inilah yang membuat orang jadi tenang hidupnya. Ketika dia kenal sama dirinya, aku adalah pendosa. Ketika ada ketidaktenangan berarti karena dosa-dosaku. Jangan berpikir, oh dulu aku berbuat dosa, sekarang kita masih berbuat dosa. Selesai sholat kita astaghfirullah. Antum kalau tahu penghuni surga itu apa kerjanya setelah sholat malam? Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Setelah sholat malam di waktu sahur, nggak ada perasaan saya sudah sholat malam, saya sudah banyak beribadah. Lah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita terus berbuat dosa. Kenapa kita dianjurkan membaca sayyidul istighfar pagi dan petang? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagaimana hamba ini mengenal Tuhannya? Ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu. Aku mengakui semua nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kita baca di waktu pagi, sore baca lagi, besok baca lagi. Karena kita nggak berhenti berbuat dosa, jamaah. Maka berusahalah untuk terus memohon ampun kepada Allah, mengenali diri kita, husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Jadi kalau bicara apa karena dosa masa lalu, boleh karena dosa itu, dan boleh jadi karena dosa-dosa baru kita yang kita tidak sadar. Dan di antara dosa besar itu adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdik.